Sidikare, yaitu penerima warisan sekaligus penerima tongkat estafet. Sebagaimana sakwah tekaryaing si Nini Mami Sanabije dan para balok, para pemangku yang dulu. Oleh karena itu momen ini kita gunakan sebagai momen untuk hitoh atau kembali ke sebagaimana yang sakte karyaing si apekaranan Nini Mami, para balok, para pemangku dan para mangku dan para kiai di waktu yang dulu. Mugi-mugi batu mulut ini adalah mugi-mugi pada hari ini apa yang sak mau kering ngam kunjilo sini ini adalah perpanjangan tangan daripada pekayunan almarhum yang sudah mendahului kita, bahwa beliau itu menyaksikan pada hari ini dari alam sana itu bahwa kita sebagai pewaris beliau itu ternyata masih kayun untuk mengulang kembali apa yang beliau kerayang di waktu-waktu yang dulu. Inggih dan sami saya hormati. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu ngiring menerima penjelasan atau sambutan atau penjelasan dari ketua tim Cagar Budaya, tim Cagar Budaya dalam hal ini akan disampaikan oleh Kakanda Haji Lelo Agus Faturrahman kepada Nyandawaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dan para kiai, para mangku, para pengelingsir terah batu mulut sadewek tiang hormatin, panitia apresiasi sejarah makam Batu Mulut, dan singkatnya hadirin rahimakumullah. Pertama-tama dewek tiang Tunas Agung Ampure, tiang ek maktur si bahasa Indonesia baya desa jenang lancar. Ampura yang tendik tahu bahasa solah. Enggih. Tiang Agus Faturrahman seperti yang sudah diperkenalkan tadi, bukan ketua tim ahli cagar budaya tetapi anggota tim ahli cagar budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seharusnya hari ini saya akan bersama Kepala Bidang Kebudayaan, tetapi karena ada acara keluarga, ada keluarga yang mantu gitu, sehingga beliau tidak bisa hadir. Kemudian teman-teman yang lain ada acara, kebetulan juga teman di kampus ada acara hingga tidak bisa hadir pada kesempatan.
langsung saja tiang mengikuti awal ya perencanaan tentang bagaimana menyikapi Batu Mulut sebagai warisan budaya. Ada banyak opsi pada waktu itu untuk mengklaim kepemilikan. Sehingga yang tawarkan kalau mau lebih simpel dan itu dasar hukumnya kuat adalah penetapan sebagai cagar budaya. Kalau kita klaim kepemilikan melalui kepemilikan lahan, itu nanti akan menjadi pertanyaan. Kalau kita akan istilahnya kalau mau disertifikatkan atas nama siapa, alas haknya apa. Nah, sehingga yang tawarkan pada waktu itu sebagai cagar budaya. Dimas coba berdiri sedikit. Nah, pada kesempatan diskusi kemarin dengan adik-adik yang merancang ini, sudah dicoba yang arahkan bagaimana cara merintis ini supaya bisa mendapatkan penetapan sebagai cagar budaya. Dasar kita adalah yang tadi dibaca oleh Naken Idun, bahasa panggilan kerennya Idun, panggilan populernya di media sosial nama Putri. Nah, tadi sudah dibacakan. Ini ketika yang diminta oleh Adinda lalu Rahmat untuk membawa ini, lalu saya mencoba menulis pupuh ini. Ini peringatan waktu pesan dudune semelaya iki. Jadi yang dimaksudkan adalah batu nisan itu bukan kuburan, tapi pahesan itu, payasan adalah eksistensi yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Adalah wadah di mana kehidupan itu ada. Inilah yang dikatakan dengan pahesan. Segala sesuatu di atas dunia ini pada dasarnya adalah pahesaning yang manot. Tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ayat kauniyah. Apapun yang kita lihat adalah ayat dari Allah. Salah satu ayatnya adalah pahesan itu adalah yang kita sebut menjadi pesan. Tapi itu bukan kuburan. Dudu semalaya liki, bukan kuburan. Dudu seme, bukan kubur. Iku payasan dadi wekasan. Jadi pahesan itu adalah peringatan supaya kita tidak lupa. Adit sak tetap eling, ya. Tetap eling. Eling itu kalau bahasa tasawufnya itu adalah warangke manjing duhung. Badan kita ini yang masuk ke roh itu namanya eling. Lamun bahasa Islamnya zikrullah. Jadi
ini adalah wahana untuk kita berzikir. Kalau kita mengingat leluhur kita, artinya kita mengingat apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita sebagai warisan. Sehingga tadi disebut oleh Adinda Gede Rahmat, pewaris batu mulut. Makam batu mulut, kalau makam batu mulut itu kita bagi dengan sejumlah ini saja, apa yang bisa kita dapat? Sejengkak bendit mau, apalagi setengah sasak ini isin batu mulut muyet bagi warisan itu ya. Tapi warisan yang intinya adalah wekasan. Ya. Apa yang ditinggalkan oleh beliau dalam bentuk kearifan, dalam bentuk kewibawaan, dalam bentuk keilmuan. Nah, semua itulah yang harus kita ambil. Warisan itu yang kita ambil. Sehingga dikatakan di sini wacananen kang payasan. Bacalah tanda-tanda itu. Bacalah peninggalan itu. Untuk apa? Napak tilas sajroning ngagesang. Itu yang akan menjadi langkah kita mengikuti kehidupan beliau, itu menjadi modal kita untuk melanjutkan perjalanan hidup. Nah, kalau kita dilihat di bagian terakhir, Raden Gusti maupun Raden Arungan itu adalah penata gami. Dari sanalah sinar Nur Muhammad itu sampai kepada kita dengan kehadiran beliau. Maka tanggung jawab kita adalah mengukuhkan keberadaan diri kita sebagai penerus Nur Muhammad. Nah, itulah warisan. Jadi kalau kita bicara tentang warisan tadi, warisan tanah, batu mulut, hampir kegalung gede mah. Balu olas are. Kalau balu olas are ini katakanlah sekarang nilainya 1 are berapa? Kalau kita jual itu biasanya kita berpikir begitu. Warisan dia tunah lawan nak tadi meriku serian te jual lengiri. Jadi kita tidak bertanggung jawab. Sehingga kita melihat yang dinamakan dalam konteks ini adalah warisan budaya. Warisan budaya ini ada benda dan tak benda. Ya. Nah, yang benda itu ada bergerak, tak bergerak, etnografis, fungsional, umpamanya. Seperti ini. Yang ada di depan kita ini adalah benda etnografis non fungsional. Jadi kalau kita mau gunakan ini lagi, sayang. Ya. Roh dari inilah yang kita gunakan ke depan untuk fungsi yang dulu digunakan dalam konteks ritual kita. Kalau sekarang ini, Andin, pekaranan kelambu langit kadunan ni jeli baru terjauh dong tergugur deh. Dan ini tolong jangan dimasukkan di tas plastik ya, jadi jangan ditaruh di dalam tas plastik, dia akan semakin cepat hancur. Lebih aman isi semeriasiat ya, lebih aman ya. Hanya memang karena istilahnya ini organik ketemu organik memang agak rawan, sehingga memang perlu kalau ada lebih bagus pakai kertas roti, itu paling bagus untuk bungkus supaya tidak ketemu organik dengan organik, dia bisa rawan. Ini secara ilmu
apa namanya, teknologi teknik perawatan benda pusaka. Nah, benar, modal. Tapi paling bagus memang diupayakan ada lapis supaya tidak ketemu langsung. Ini warisan benda etnografis non fungsional. Harap benda etnografis fungsional, masih harap layak kelewang, arak keris, itu termasuk fungsional. Ya, benda etnografis fungsional. Kemudian bisa dimiliki secara perorangan atau kolektif. Lagu makin dengan adanya Sidikare Terah ini diharapkan andi neara yang masih dipegang oleh pribadi-pribadi akan sangat bagus kalau kemudian terah Sidikare Terah Makam Batu Mulut ini punya museum. Jadi akan lebih aman ini, ya, lebih gampang perawatannya. Nanti bisa bagaimana teknik perawatan, kita bisa bekerja sama dengan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat untuk perawatan benda-benda seperti ini. Kemudian benda itu ada yang bentuk struktur. Nah, benda yang struktur ini maksudnya adalah benda-benda yang ada dalam bentuk satu kesatuan, mara andin apa dan tutup jajak. Nah, itu masuk struktur. Dia tidak bisa berdiri sendiri, masuk struktur. Kemudian ada bangunan, ada kawasan. Nah, mara pengiring insap. Nah, ini termasuk struktur makam yang ada di kawasan Batu Mulut. Kemudian ada warisan tak benda. Ada nilai maratur kesawanet, ya, kearifan, kewibawaan dari para kaki Tesajulu, mulai dari Raden Gusti sampai yang terakhir umpamanya sekarang Pelungguh Sami, harus mewariskan sesuatu yang bisa dipegang seumur hidup oleh generasi ke depan. Nilai adat istiadat, tradisi, kearifan, ilmu, sistem pengetahuan, kekerabatan, seperti mangkin ini kekerabatan, ya. Simbol-simbol seperti yang tadi, ada simbol-simbol dalam pelaksanaan tradisi. Nah, kaitannya tadi dengan pujut dan sebagainya, sehingga tiang tadi kutip ayat Al-Quran yang dikatakan su'ub mana, yang dikatakan qabail mana. Kalau di dalam konteks dunia, su'ub itu adalah umat manusia ini, qabail ini kemudian ada bani-bani, ada bangsa-bangsa. Kemudian kalau kita bisa bicara dalam konteks yang lebih kecil, bangsa Indonesia ini adalah su'ub. Kemudian qabail itu adalah para suku bangsa. Kemudian kalau kita ambil dari pujut itu adalah su'ub. Kemudian Batu Mulut ini adalah qabail, kabilah. Nah, selanjutnya warisan budaya ini ada yang dilanjutkan menjadi cagar budaya. Jadi ada warisan budaya, kalau dipelihara dia bisa menjadi cagar budaya yang silahkan daftarkan. Sekarang sedang ada pembukaan pendaftaran registrasi secara nasional cagar budaya. Ada registrasi secara nasional kelompok budaya. Silahkan Sidikare Terah Makam Batu Mulut bisa langsung registrasi secara nasional. Nanti aplikasinya tiang kirim, ya. Bagaimana kita meregistrasi lembaga ini, kemudian meregistrasi cagar budaya. Ini registrasi secara nasional sebagai database. Jadi kalau orang tanya apa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah,
muncul nama Batu Mulut itu di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, kalau sudah terregistrasi, kemudian baru nanti kita usulkan penetapannya. Penetapan bab untuk menjadi cagar budaya yang memiliki kekuatan hukum harus ditetapkan dengan surat keputusan bupati. Insya Allah kalau ini gampang karena Pelunggu Sami orang-orang dekatnya bupati, pecat ya. Insya Allah. Nah, apa yang digunakan? Nah, untuk apa? Gitu ya. Ya kira-kira seperti ini. Warisan budaya itu ada sejarah, pendidikan, nilai tradisi yang ditinggalkan. Jadi sekarang ini kita lagi berada pada ruang sejarah, ruang pendidikan, ruang nilai. Bisa. Ini sudah bisa masuk ke dalam apa namanya warisan budaya yang bisa diarahkan ke cagar budaya. Hanya nanti pemeringkatannya yang akan menentukan kajian lebih lanjut. Kemudian warisan budaya ini adalah perekat keluarga. Jadi kalau kita sudah punya warisan yang kita sepakati bersama, lalu kita tetap mengunjunginya, ya, tetap kita ziarah seperti tadi yang disampaikan oleh pemaos. Ia terpayasan mace Fatihah. Nah, jadi mari kita senantiasa kembali kepada leluhur kita. Kalau istilahnya itu kita mencoba kembali untuk bertapa di dalam rahim ibu. Nah, jadi lamun tetap ingat kun nini kaki kun mami laki bini artin tulak tetap kun dalam rahim ina. Nah, kalau kita kemudian semua sepakat perekat keluarga terah menuju solidaritas sosial, nanti artinya cagar budaya ini bisa berfungsi. Ya tidak hanya menjadi situs mati. Ada istilahnya di dalam cagar budaya itu ada yang dikatakan dengan dead situs dan live situs. Situs yang masih hidup dan situs yang mati. Nah, ada beberapa cara kemudian orang mengembangkannya sekarang sehingga semua situs menjadi situs hidup dengan pariwisata. Tetapi kelompok tertentu kadang-kadang menolak itu untuk bisa dijadikan situs hidup untuk pariwisata karena akan merusak sistem. Tapi kalau kita semua sekarang artinya Sidikare Terah Makam Batu Mulut punya rencana untuk pengembangan makam itu menjadi apa? Silakan, punya hak untuk itu. Jadi bisa mau bikin objek wisata ziarah, mau bikin apa dan sebagainya, tentu ini nanti ada kajian lebih lanjut. Kemudian Terah ini bertanggung jawab secara genealogis. Jadi ini intinya. Pelunggu Sami punya hak karena Pelunggu Sami adalah pewaris yang kalau disebut sekarang sebagai pemilik. Jadi kekuatan sebuah situs jika jelas pemiliknya. Situs yang tidak jelas pemiliknya inilah yang diambil oleh negara. Nah, kalau Pelunggu jelas sekarang pemiliknya, maka tidak akan mungkin diganggu gugat oleh negara. Kemudian tanggung jawab kultural. Tadi perekat sosial, hubungan keluarga dan seterusnya. Kemudian tanggung jawab kultural ini melaksanakan apa yang dilaksanakan di tempat itu sejak dahulu. Ini menjadi tanggung jawab kultural kita. Kita hidupkan tradisi. Tentu saja kalau dulu mungkin tradisinya masih bikin para ustadz kiai ini bingung, maka mari kita bikin supaya para ustadz kiai itu mau ikut hadir di dalam tradisi yang kita bangun sekarang. Itu istilahnya pemanfaatan cagar budaya.
Nah, menurut undang-undang, jadi ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, ini dasar kita. Yang akan bicara pendek saja. Yang dikatakan cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya. Jelas, kita memiliki benda yang berupa sebuah kawasan yang berisi struktur makam leluhur. Itu jelas. Jadi warisan berupa bendanya jelas, satu kawasan berisi makam leluhur. Bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik di darat maupun di laut atau di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah. Nilai penting bagi sejarah. Sekarang kita bicara sejarah terah Batu Mulut. Batu Mulut ini tidak kecil. Di seluruh Lombok ini ada terah Batu Mulut. Ini sangat besar. Nah, jadi sejarah. Walaupun dia hanya lingkup lokal, tapi ini adalah sejarah lokal. Apa peran dari yang kita makamkan ya, di Batu Mulut ini? Menurut ceritanya teman-teman Gede Rahmat, itu ada Raden Gusti. Kalau kita pelajari Raden Gusti ini siapa? Kemudian apa perannya pada masa beliau, bukan masa-masa setelahnya, tapi pada masa beliau perannya apa? Kalau dia dikatakan penatagami, maka ini adalah satu tonggak penting yang harus kita pahami secara historis. Ya. Jadi sejarah, ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan yang nanti akan berguna bagi orang lain. Kalau orang mau mengkaji kenapa ada persamaan pakaian antara orang di Bayan dengan orang di Pucut umpamanya. Nah, ini ilmu pengetahuan akan sangat terbantu jika ada situs ini, ada kejelasan deskripsi situs ini. Ini akan menjadi bahan yang akan mengantarkan pengkajian lebih lanjut tentang bangsa Sasak ini. Kemudian pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jadi harus ada proses penetapannya. Ini cagar budaya pada pasal 1 ayat 1 ini. Kemudian ada kepemilikan, ini yang penting. Hak terkuat ya untuk adanya sebuah cagar budaya adalah kepemilikan. Jadi jelas pemiliknya ya. Dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. Jadi kalau kita sudah mengaku ini milik terah Batu Mulut, maka harus bertanggung jawab untuk bisa pengembangannya dalam bentuk fungsi sosial. Jadi silahkan bisa dikembangkan untuk apa ya. Dan kewajiban untuk melestarikannya. Pelestarian ini ada beberapa model nanti ya. Pelestariannya ada pelestarian secara fisik, ada pelestarian secara nilai. Kemudian kriterianya, ini kriterianya secara teknis berusia 50 tahun atau lebih, ini sudah pasti ya, jadi sudah memenuhi syarat. Mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun. Masa gaya ini artinya sekarang kita melihat pesan umpamanya. Masa gayanya pesan ini sudah lebih dari 50 tahun. Kita bandingkan dengan pesan-pesan yang ada sekarang. Gayanya ini adalah gaya khas. Kemudian yang berikutnya memiliki arti khusus bagi sejarah. Sejarah kalau kita bicara bukan sejarah nasional, bukan sejarah daerah, tetapi sejarah lokal, sejarah terah. Boleh. Jadi kalau kita bicara nasional,
tidak ada yang tahu pasti. Bicara di daerah mungkin tidak ada yang tahu. Ya, tetapi bicara tentang lokus Pujut dia pasti tahu. Jadi sangat berarti untuk masyarakat sejarah Pujut. Kemudian ilmu pengetahuan seperti yang sampaikan tadi, pendidikan dan seterusnya. Kemudian memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Apa nilainya? Tadi perekat. Simbol-simbol ini adalah perekat sosial untuk penguatan karakter bangsa. Kalau tidak ada ini sudah lama kita berhenti jadi orang Pujut. Pak Nadianto ini sudah melanglang buana tapi dia tetap jadi orang Pujut karena masih terikat sama sabuk tadi itu. Ya, sama lempo tumbak. Jadi dia tetap jadi orang Pujut. Nah, kalau kita tidak punya itu maka kita akan cepat terombang-ambing. Itu kriteria, insya Allah sudah terpenuhi kriteria ini untuk kita. Kemudian pendaftaran. Ya, kita harus mendaftarkan. Ya, setiap orang yang memiliki atau menguasai cagar budaya wajib mendaftarkannya. Apakah itu benda bergerak atau tidak bergerak. Jadi kalau kita tidak mendaftarkan, kita teledor. Ya. Kemudian setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran itu. Jadi kita semua sedang berpartisipasi untuk itu, untuk mengukuhkan keberadaan makam Batu Mulut sebagai cagar budaya. Nah, kemudian pemerintah itu mendaftarkan sesuai dengan hasil kajian tim ahli cagar budaya. Nanti dia ditetapkan. Peringkatnya adalah peringkat kabupaten kah, peringkat provinsi kah, atau peringkat nasional. Atau, nah ini kalau tidak masuk dalam kategori itu, maka dimasukkan sebagai cagar budaya yang dipelihara oleh masyarakat adat. Nah, kita mengambil posisi itu. Itu pendaftaran, kemudian ada penetapan. Nah, penetapannya adalah melalui Bupati Maratur Saonet ya, SK Bupati berdasarkan hasil kajian tim ahli cagar budaya. Jadi tim ahli akan memberikan rekomendasi bahwa ini adalah cagar budaya yang dimiliki dan dipelihara oleh komunitas yang namanya Sidikaretrah Makam Batu Mulut. Maka akan keluar nanti SK penetapan dari Bupati dengan status cagar budaya yang dimiliki dan dipelihara oleh masyarakat adat. Tapi jelas kita sudah boleh memasang pelang di komplek itu. Cagar budaya SK Bupati nomor sekian. Tidak akan ada yang mengganggu. Dan dengan keluarnya SK itu, Pelunggu Sami bisa menata, memanfaatkan tadi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ya mau menjadi bikin tempat ziarah wisata dan wisata ziarah dan seterusnya. Setelah tercatat, nah setelah sudah diregistrasi maka keluar ya surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah sebagai cagar budaya yang dipelihara oleh masyarakat adat. Kemudian tadi ada yang bicara pemeringkatan. Ini ada pemeringkatan kabupaten, provinsi, nasional. Kalau Gunung Pujut itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, ya itu sejak zaman Orde Baru dengan status dead situs ya, dead situs mati, sehingga tapi masih bisa kita kembangkan. Dan yang kira harus diperkuat lagi itu dengan ada Majelis Gunung Pujut. Sekarang kita punya hak untuk mengelola itu sebagai dalam tanda kutip ya pemilik, walaupun dulu mungkin dianggap tidak ada pemilik sehingga diambil oleh negara. Negara akan takut menetapkan itu sebagai kabupaten, provinsi atau nasional karena berkaitan dengan anggaran. Berani menetapkan satu situs, maka dia harus mengeluarkan anggaran pemeliharaan dan anggaran penjaga. Tapi kalau kita minta dengan cagar budaya yang dipelihara oleh masyarakat, tidak ada konsekuensi anggarannya. Dan ini akan terbantu.
Dan kita berharap gerakan-gerakan seperti ini justru akan banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga banyak aset-aset daerah yang aset-aset masyarakat yang diambil seenaknya oleh orang lain, ya, dengan alasan macam-macam, ya. Sehingga mari kita pelihara aset kita dengan mengajukannya sebagai cagar budaya. Selanjutnya, tujuan kita sekarang adalah kita berkumpul ini tujuannya Batu Mulut sebagai cagar budaya milik dan dipelihara oleh keluarga Batu Mulut. Yang kedua, pertemuan kita ini berharap kita bisa mendaftarkan mulai besok. Silahkan daftarkan secara registrasi nasional secara online dulu, kemudian fisiknya untuk penetapannya dilanjutkan ke dinas yang menangani kebudayaan di Lombok Tengah. Tapi setahu saya di Lombok Tengah itu tidak ada tim ahli cagar budaya, pasti nanti akan dilimpahkan ke tim ahli cagar budaya provinsi untuk kajian. Kemudian berkomitmen untuk memelihara dan memanfaatkan cagar budaya Batu Mulut untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, Niki prosesnya, jadi ada bukti sah kepemilikan, ada deskripsi, ini proposal yang sudah disusun, silahkan diteruskan. Ada beberapa hal yang masih harus dilengkapi, ya. Ada kemarin saya lihat draftnya dikirim dalam bentuk PPT, masih banyak yang harus dilengkapi. Jadi ada bukti sah kepemilikan. Bukti sah kepemilikan adalah pengakuan bersama kalau itu merupakan warisan leluhur, itu sah sudah. Kemudian deskripsinya seperti apa, kemudian membawa surat pendaftaran itu ke pemerintah kabupaten melalui dinas yang menangani kebudayaan. Kemudian itu dikaji oleh TACB, ya. Kemudian rekomendasi TACB itu dikembalikan ke dinas, kemudian dari situ baru ke bupati, dan insya Allah kalau sudah sampai di bupati itu sudah tinggal tanda tangan, maka jadilah tempat kita yang kita harapkan ini adalah sebagai cagar budaya. Yang kira itu singkat, yang sebenarnya tadi sudah banyak sekali dibahas tentang Batu Mulut ini, tetapi perlu dipertajam lagi. Yang berharap diskusi setelah ini bisa mempertajam deskripsi, baik secara sejarah, kemudian tradisi yang berlangsung di tempat itu. Mungkin ada tradisi yang rutin sifatnya tahunan atau apa, ya. Itu kalaupun tidak ada silakan dibuat. Umpama ya bukur, umpamanya ya tiap tahun mesti ngadakan bukur. Kemudian kita buatkan deskripsi acaranya. Ini bisa dibuat saja. Ya, yang kira itu ampure kurang lebihnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan usaha kita untuk mengukuhkan makam Batu Mulut sebagai cagar budaya segera terwujud. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih Kanda Haji Lalu Agus Patur.